Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar pemecahan masalah matematika khusus untuk kalian di SD, SMP ataupun SMA yang tertantang untuk memecahkan masalah high order thinking atau HOTS ataupun non routine problem ya. Cocok buat kalian yang berlatih persiapan seleksi lomba, kompetisi ataupun olimpiade. Dan juga untuk teman-teman di SMA, tipe-tipe soal ini cocok untuk persiapan kalian untuk mengikuti tes skolastik UTBK untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, ataupun untuk teman-teman yang sedang bersiap mengikuti tes numerasi asesmen kompetensi minimum atau AKM. Silahkan disimak dengan baik, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kali ini dikemas dalam solving math problem pada soal ke-44. Silahkan disimak dengan baik. Oke, permasalahan yang diberikan: Anang dan Budi bergiliran mengambil permen dari sebuah kantong. Anang mengambil 1 permen, berikutnya Budi 3 permen, kemudian Anang lagi 5 permen, Budi 7 permen, dan seterusnya. Setelah beberapa saat, sisa yang ada terlalu sedikit untuk dilanjutkan. Maka anak yang mendapat giliran terakhir mengambil semuanya. Setelah semua permen terambil, Anang memiliki 2020 permen. Berapa jumlah permen dalam kantong semula? Ya, ini cukup menarik ya persoalan yang diberikan. Jadi menggabungkan permasalahan matematika dengan permainan atau bermain yang berpola ya, dengan cara mengambil permen. Jadi Anang mengambil 1, diikuti Budi 3, kemudian Anang lagi 5, Budi 7, dan seterusnya. Sehingga ketika ada sisa yang terlalu sedikit, maka anak yang mendapat giliran terakhir yang mengambil sisa tersebut. Setelah kondisi terakhir, Anang memiliki 2020 permen. Pertanyaannya, pada kondisi awal kantong itu berisi berapa ya? Tentu untuk menyelesaikan permasalahan ini kita akan banyak mestinya ya ide alternatif pemecahan. Yang coba kita gunakan adalah di sini ada pola deret aritmatik ya, nanti pengambilannya ya, barisan aritmatik dari, misalkan dari Anang itu kalau kita amati pengambilannya 1, 5, dan kalau diteruskan 9, 13 ya. Nah ini dan seterusnya ya, dan ini berpola ya, dari pengambilan 1 ke pengambilan kedua, ke pengambilan ketiga, dan ke pengambilan keempat. Jadi bertambahnya berapa? 1 ke 5 4, 5 ke 9 4, 9 ke 13 juga 4. Jadi nanti ada pola yang mana bentuk barisan aritmatik dengan bedanya 4 ya. Sementara kalau Budi pada pengambilan pertamanya 3, pengambilan kedua 7, pengambilan ketiga 11, pengambilan berikutnya 15, dan seterusnya. Juga membentuk pola dengan penambahan tetap 3 ke 7 4, 7 ke 11 4, 11 ke 15 4 ya. Jadi membentuk barisan aritmatik dengan beda sama dengan 4 ya. Tantangan kita adalah pada kondisi terakhir Anang memiliki permen 2020 dengan aturan nanti ketika kondisi terakhir permen yang tersisa tidak cukup untuk dilanjutkan, maka yang mengambil terakhir itu kemudian nanti dia mengambil sisanya ya. Maka anak yang mendapat giliran terakhir mengambil semua atau sisanya ya, maksudnya itu. Sehingga di sini jumlah permen Anang 2020. Sebenarnya tugas kita adalah karena yang ditanyakan jumlah permen pada kantong semula, berarti kita menentukan jumlah permen yang dimiliki oleh Budi. Jadi masalah yang harus kita cari adalah jumlah permen yang dimiliki Budi. Nah, gimana kita bisa menentukannya? Nah, sekarang misalkan kita tentukan perumusan dari pengambilan permen yang dilakukan Anang ya, karena membentuk barisan aritmatik maka UN-nya adalah ya, karena bedanya 4 berarti 4N ya. Jadi UN sama dengan 4N dikurangi ya, karena suku awalnya 1 berarti suku pertamanya dikurangi 3 ya. Jadi 4 itu bedanya. Jadi 4 kali N. Nah, untuk mendapatkan suku pertama 1, 4 kali 1 4 berarti harus dikurangi 3. Sehingga rumus pengambilan dari permen yang dilakukan Anang adalah UN sama dengan 4N min 3.
Berikutnya kalau dihitung seberapa permen yang didapat Anang pada pengambilan ke N. Jadi sekali lagi berapa jumlahan permen yang dimiliki Anang pada pengambilan ke N, maka SN-nya adalah 1 plus, jadi SN sama dengan A plus UN per 2 kali N ya. Itu adalah perumusan dari SN. Jadi ini adalah perumusan dari SN. Jadi rumus dari SN adalah suku awal ditambah suku ke N dibagi 2 dikali N. Jadi ini suku awalnya, ini A-nya ya. Kemudian ini adalah UN-nya. Sehingga jumlahan dari permen yang dimiliki Anang itu 1 plus 4N min 3 per 2 dikali N. Karena permen yang dimiliki Anang adalah 2020, berarti kita mencari pada pengambilan keberapakah 2020 itu. Berarti tentunya pertidaksamaan yang bisa kita susun adalah jumlah pengambilan permen dari Anang pada suku ke N kurang dari sama dengan 2020 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Jadi misalkan nanti pada pengambilan ke 30 misalkan ternyata masih kurang dari sama dengan 2020 ya, berarti N-nya nambah sampai dia mendekati 2020 dan kalau ditambah melebihi ya. Oke, kalau ini kita kalikan 2, jadinya yang atas adalah ini 4N min 2 dikali N, berarti 4N kuadrat min 2N, sementara yang di sini 2020 dikali 2 yaitu 4040. Kalau semuanya dibagi 2 jadinya 2N kuadrat min N kurang dari 2020 ya. Ini kalau kita cek, kita coba misalkan ya, trial and error, N-nya kita ambil 32 ya, N-nya sama dengan 32 ya. Jadi N-nya sama dengan 32 ya. Maka nanti kalau kita hitung, kita akan dapatkan pengambilan ke-32 dari Anang adalah 125 ya. U32 4N dikurangi 3, 4 kali 32 itu 128, dikurangi 3 dapatnya 125. Sementara S32 berarti 1 ditambah 125 suku awal ditambah suku ke-32 dibagi 2 dikali 32 sama dengan 2016 ya. Jadi tepat ya, berarti N yang kita pilih 32 ini adalah N maksimum ya, yang masih bisa memenuhi pertidaksamaan dari yang telah kita susun di bentuk ini ya. Oke, sehingga kalau kita amati bahwa pada pengambilan ke-32 jumlah dari permen yang dimiliki Anang adalah 2016. Padahal kenyataannya permen yang dimiliki Anang itu adalah 2020 ya. Berarti Anang ini mendapat limpahan sisa berapa nanti agar 2020 ya. Jadi limpahan sisa dari permen yang ada nanti ada 4, itu berarti pengambilan yang akan diperoleh oleh Anang ya. Jadi 4 ini adalah permen sisa yang akan diambil Anang. Jadi kalau seperti ini berarti nanti Anang adalah sebagai pengambil terakhir. Jadi setelah pengambilan ke-32 yang dilakukan oleh Budi, berikutnya Anang kebagian sisanya 4 untuk menggenapkan jumlah permen Anang jumlahnya 2020. Sehingga Budi itu mendapat pengambilan sampai ke 32 dan tidak mendapatkan sisa. Oke, jadi Anang pengambil permen terakhir. Permen terakhir yang diambil Anang adalah nanti 4 karena jumlah permen sampai pengambilan 32-nya 2016 ditambah 4 2020. Sehingga Budi pengambil permen pada pengambilan ke-32, maka U32-nya Budi, UN-nya sama dengan, tentunya kalau UN dari permen yang diambil Budi adalah 4N min 1 ya. Jadi coba dilihat dari pola pengambilan Budi, yaitu 3, 7,
11, 15. Berarti suku bedanya adalah 4 ya, 4N. Untuk menentukan suku pertama, 4 kali 1, 4 dikurangi 1. Berarti 4N min 1. Berarti U32 itu 4 kali 32, 128 dikurangi 1 sama dengan 27. Sehingga jumlah permen Budi sampai pada pengambilan ke-32 berarti S32 berarti suku awalnya U1, ini U32, 1 plus 127 dibagi 2 dikali 32. Jadi kalau dihitung nanti ketemunya permen yang dimiliki oleh Budi pada pengambilan sampai pengambilan ke-32 adalah 2048. Karena pengambil sisa adalah Anang, berarti Budi tidak mendapatkan limpahan sisa. Sehingga sudah bisa kita temukan bahwa permen yang didapatkan oleh Budi sampai pengambilan ke-32 atau sampai pengambilan terakhir itu 2048. Sehingga permen semuanya, total permen dalam kantong mula-mula, tentunya permen yang dimiliki Anang ditambah yang dimiliki oleh Budi. 2020 ditambah 2048 sama dengan 4068. Oke, mudah-mudahan cukup menantang ya permasalahan yang diberikan dan menjadikan strategi yang bisa kalian miliki untuk memecahkan masalah-masalah non rutin problem. Oke, senang membersamai kalian, mudah-mudahan terus tertantang ya. Silahkan dinantikan pada solving maths problem soal ke-45. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.